Pak, Pak, Pak Dwi mau sesuai urutan, Pak. Gimana? Ya, silakan, Atau silakan. Ya. Yang penting tampil aja siapa mau duluan. ya, udah, Pak Andri Silakan. dulu aja nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih Pak Ya, Dwi ya. Maaf Pak Dwi. siapa? Ya, Eh, Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang ingin berusaha saya pahami adalah makna penafsiran Lauhul Mahfuz dari perspektif psikoanalisis Carl Gustav Jung. Uh, ini berangkat daripada eh, usaha. Sebenarnya saya nggak tahu apakah saya belum melihat ada yang meneliti hal ini, belum ada yang menafsirkan tentang ini. Nah, saya mau berusaha menyajikan penafsiran yang nanti di rumusan masalah lebih jelas bahwa bagaimana relasi kaitan antara Lauhul Mahfuz dengan teori tentang unconscious mind atau pikiran alam bawah sadar yang ada dalam psikoanalisis tinjauan daripada Carl Gustav Jung. Nah, eh, berangkat dari permulaan bahwa eh, kadang-kadang dalam Al-Quran kita mendapatkan kosakata misalnya kalau kita lihat misalnya Lauhul Mahfuz bahwa segala sesuatu ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, saya sebagai seorang muslim mulai bertanya, kira-kira apa ya Lauhul Mahfuz itu? Karena Lauhul Mahfuz segala sesuatu ditulis. Saya kemudian belajar psikoanalisis sama teman-teman itu mulai mempelajari ada terma yang namanya pikiran alam bawah sadar yang mana segala sesuatu yang dialami manusia dalam kehidupan itu tersimpan rapi di yang disebut dalam psikoanalisis sebagai unconscious mind atau pikiran alam bawah sadar. Nah, berangkat dari dua pengetahuan yang berbeda, satu sisi tafsir dan satu sisi psikologi yang khususnya cabang psikoanalisis, saya mulai bertanya, bisa nggak kira-kira makna Lauhul Mahfuz itu kita terjemahkan sebagai pikiran bawah sadar atau pikiran unconscious mind, yang mana saya akan mengambil salah satu tokoh yaitu Carl Gustav Jung atau Carl Jung yang terkenal. Walaupun banyak juga tokoh-tokoh yang lain di bidang psikoanalisis yang membahas tentang pikiran alam bawah sadar. Nah, jadi ini ada outline yang saya buat. Nah, di bab 2 ini saya akan bahas tentang makna tafsir, kemudian penjelasan tentang psikoanalisis, kemudian eh, makna Lauhul Mahfuz menurut para penafsir, kemudian teori-teori tentang unconscious mind atau alam bawah sadar, kemudian jenis-jenis memori dan jenis-jenis kesadaran, yaitu berkenan tentang tafsir dan juga psikoanalisis khususnya berkenan tentang alam bawah sadar. Karena dalam pembacaan saya selama ini, alam bawah sadar selalu diartikan di dalam psikoanalisis bahwa tidak ada yang pernah segala sesuatu tercatat di alam bawah sadar. Hanya menunggu momen sesuatu itu muncul kembali. Nah, hanya menunggu momen untuk apa yang kita pernah simpan sebagai data atau emosi dan segala perasaan muncul kembali. Maka daripada itu, saya berusaha memahami apa yang dimaksud Lauhul Mahfuz, apakah sama dengan yang dipahami sebagai alam bawah sadar dalam teori psikoanalisis. Ini masih saya belum paling tidak seperti ini gambaran yang ingin saya buat. Baru bab tiganya biografi dari Carl Gustav Jung, kemudian alam bawah sadar menurut Carl Gustav Jung, kemudian dir khusus alam bawah sadar menurut beberapa ahli dalam psikoanalisis. Nah, kemudian uh, ada namanya pola relasi. Kalau kita belajar di logika, kita akan dapat nanti pola relasi. Atau kalau kita belajar di mantik itu ada namanya nisabul arba'ah, nisabul arba.
atau empat, hubungan antara dua kata. Misalnya kan ada dua kata nih, ada dua kata. Satu kata lahul mahfuz, satu kata eh, jadi ada dua kata, satu kata lahul mahfuz dan kata unconscious mind atau pikiran alam bawah sadar. Apakah relasinya beda? Bahasa Arabnya tabayun, ataukah relasinya sama atau tasawi? Jadi alam lauhul mahfuz dengan unconscious mind relasinya sama. Berarti dua hal ini adalah satu satu kesatuan, berbeda makna tapi bersatu dalam kenyataan, atau berbeda kata tapi satu dalam makna. Ataukah dia hubungannya adalah eh, um, umum wal khusus, lebih umum misalnya lauhul mahfuz, lebih khusus misalnya uh, unconscious mind, atau umum wal khusus min wajihin, atau ada segi persimpangan bertemu antara pikiran alam bawah sadar dengan lauhul mahfuz. Itulah yang akan saya berusaha nanti jelaskan di bab 4. Pola relasi antara dua kata itu, lahul mahfuz dan unconscious mind. Dua pola relasi berdasarkan sudut pandang logika atau ilmu mantik. Kemudian di bab 4, nah ini saya mulai masuk analisis lahul mahfuz dan alam bawah sadar. Relasi lahul mahfuz dan alam bawah sadar berdasarkan tinjauan pola relasi yang ada di logika antara dua kata. Kemudian kesimpulan dan saran, kemudian ada abstrak, kemudian latar belakang. Nah, rumusan masalahnya cuma satu, bagaimana relasi lahul mahfuz dengan alam bawah sadar. Nah, itu yang mau saya angkat untuk menjadi tesis saya insya Allah. Itu Pak dari saya. Mungkin dilanjutkan lagi kepada yang lain. Oke, baik. Izin Pak Pandi, saya share ya. Oke, baik. Bismillah. Mana ini? Sebentar. Pandi minta tolong di-share boleh, Pandi? Boleh tidak, maaf ini. Uh, saya harus download buka WA dulu. Laptop saya agak lemot. Pak Oke, Dwi. sebentar, sebentar. Saya ini dulu ya, bentar. Sebentar, saya lagi presentasi dulu. Nanti. Anda yang bisa bantu dari teman-teman? Tiba-tiba saya ini. Filenya di mana? Anda share ya, Ustaz Arif. Itu udah saya share itu file duit Fahri itu kan, yang sesuai UTS kan? Iya, Pak. Nah, udah saya share itu. Oke, baik. Eh, belum. Bisa, Ustaz Arif?
Coba silakan. Sudah bisa, Arif? Kelihatan nggak, Tat? Oke. Ini dari saya bisa ya, kelihatan ya? Kelihatan Ustaz? Cek satu Ya. dua tiga. Kelihatan ya? Oke, Aman, lanjut, Ustaz. lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih untuk semuanya. Rencana dari tesis saya, Dwi Fahrin Turiksan, yaitu ekspresi emosi dalam doa para nabi, kajian tematik pada tafsir Al-Azhar. Nah, pada hari itu kita akan bahas selanjutnya. Nah, abstraknya di sini, penelitian ini bertujuan mengkaji ekspresi emosi yang muncul dalam doa-doa para nabi. Dalam Al-Quran berdasarkan pendekatan tematik maudhu. Penafsiran ini akan difokuskan pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang dikenal dengan pendekatan sastra dan psikologisnya. Jadi akan mengarah kepada psikologisnya. Doa dalam hal Al-Quran tidak hanya sebagai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ujian kehidupan. Begitu juga dengan metodenya kualitatif, berbasis studi pustaka, tematik dan analisis naratif. Ya, baik. Selanjutnya yaitu outline-nya. Ada judul, abstrak, outline. Setelah itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya. Itu di bab 1. Di bab 2, landasan teori ekspresi doa dalam para nabi. Yang pertama ada konsep doa dalam Al-Quran. Dijelaskan juga definisi doa, fungsi dan tujuan doa, karakteristik doa para nabi. Semua ya. Definisi dan sebagainya di bab 2. Terus juga definisi emosi, kategori emosi dalam Al-Quran itu apa saja. Terus peran emosi dalam spiritualitas apa saja. Terus nanti akan disambungkan dengan psikologi, doa, dan spiritualitas Nabi. Spiritualitas, kesehatan emosi. Nah, kekuatan doa dalam menghadapi ujian itu seperti apa dan sebagainya. Setelah itu ada pendekatan tematik dalam tafsir Al-Azhar. Definisi dan sejarah tafsir tematik itu apa, langkah-langkah metodologi tafsir tematik itu apa, keunggulan pendekatan tematik itu apa, dan yang terakhir ada profil dan metodologi tafsir Buya Hamka. Biografi singkatnya Buya Hamka itu bagaimana, karakteristik tafsir Al-Azhar bagaimana, dan gaya penafsiran reflektif dan humanistiknya itu seperti apa. Di bab 3 ada selanjutnya di bab 3 yaitu membahas tentang karakter penafsiran Buya Hamka terhadap doa seperti apa, gaya bahasa naratif dan reflektif, sentuhan sastranya, nilai moralnya, integrasi, tafsir kontekstual dan emosi. Setelah itu ada analisis tematik ekspresi emosi dalam tafsir Al-Azhar. Nah, ini agak diperinci lagi ya. Nabi Zakaria itu doanya seperti apa dan harapan dari tulisannya. Doa Nabi Ayub itu seperti apa, sabar dan pasrahnya. Nabi Yunus seperti apa, Ibrahim seperti apa, Nabi Musa seperti apa, Nabi Nabi seperti apa, dan sebagainya. Terus ada dimensi teologis dan ekspresi emosinya dalam tafsir Al-Azhar. Ekspresi tauhid dan tawakal, nilai keimanan, kesadaran ilahiyah, doa sebagai wujud ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga dimensi psikologis dan spiritualitas dalam penafsiran. Doa sebagai keseimbangan jiwa, relevansi emosi, dan ketenangan hati. Terus ada spiritualitas doa dalam penanggulangan stres dan deritanya. Selanjutnya, bab 4, makna dan relevansinya. Ekspresi emosi dalam doa Nabi bagi kehidupan spiritualitas umat Islam kontemporer. Bisa dibilang rumusan pertama bahas di bab 3, rumusan masalah kedua bab makna dan relevansi emosi dalam doa bagi kehidupan spiritualitas umat Islam kontemporer. Nah, sampai zaman sekarang. Fenomena kehilangan emosi dalam ibadah modern, ritualitasmenya tanpa kedalaman makna,
terus juga tantangan kehidupan modern dan kekosongan rohani, aktualisasi nilai emosi dalam ibadah dan kehidupan. Setelah itu pembelajaran dan keteladanan. Terus spiritualitas yang menghidupkan jiwa, ibadah dengan emosi dan kehadiran hati. Setelah itu ada transformasi diri melalui doa dan refleksi. Ada kontribusi tafsir Al-Azhar terhadap spiritualitas kontemporer. Nah, di sini ada penafsiran yang nuraninya, keseimbangan rasionalitas dan emosionalitas, relevansi humanisme Islam dalam pemahaman emosi. Bab 5 penutupan, kesimpulan saran, terus ada daftar pustaka, dan bila diperlukan ada daftar riwayat hidup. Setelah itu pendahuluannya singkat saja. Latar belakang masalahnya ada doa merupakan bagian penting dalam kehidupan beragama. Jadi semua umat Islam pasti memerlukan doa. Dalam Al-Quran terdapat doa diucapkan pada Nabi. Tadi seperti kegembiraan, ketakutan, hingga keputusasaan. Nah, dari sini kajian tafsir terhadap doa, Nabi seringkali berfokus pada isi permohonan. Padahal ekspresi emosi yang tergantung di dalamnya menyimpan nilai-nilai teologis dan psikologis yang dalam. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dikenal memiliki gaya penafsiran yang reflektif dan menyentuh aspek emosional pembaca. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana ekspresi emosi para nabi dalam berdoa. Setelah itu, kajian ini penting karena di era modern ya, banyak orang kehilangan kedekatan emosional dalam ibadah, menelusuri ekspresi emosi dalam paparan. Jadi inspirasi untuk memperdalam pengalaman spiritualitas umat Islam masa kini. Selanjutnya, next. Hmm, latar belakang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membentuk ekspresi emosi dalam doa-doa para nabi dalam tafsir Al-Azhar. Nah, jadi kenapa bagaimana? Karena lebih lebih global. Kalau apa, kenapa dan sebagainya. Dan nanti tebal bukunya lebih sedikit. Setelah itu yang kedua, apa makna dan relevansi ekspresi emosi dalam doa bagi kehidupan spiritualitas umat Islam kontemporer. Seperti tadi yang dijelaskan di outline bab 4. Nah, ini akan menjawab nanti di rumusan masalah yang kedua. Nah, maknanya, relevansinya apa? Nah, nanti di tesis saya insya Allah akan dibahas apabila Allah izinkan. Next. Oh, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Salamullah ya. Bagaimana apakah saya langsung hari ini atau untuk minggu Langsung, depan? langsung Pak. 7 orang hari ini kan. Langsung saja. Oh, baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, izinkan saya singkat saja, langsung saja. Izinkan saya mempresentasikan proposal ini yang sudah dibuat kemarin dalam rangka memenuhi tugas UTS. Baik, sebentar dulu saya coba untuk share screen dulu.
Ada perbedaan nggak dengan UTS? Salamullah. Tidak ada, Ustaz. Nggak ada kan? Yang UTS kemarin kan? Ya, Udah saya share di grup itu. Kalau misalnya bukan PowerPoint yang tidak ada yang baru, ya nggak usah pakai screenshot, screenshot pun nggak apa-apa juga. Screen, langsung aja. Itu udah oh, baik. muncul itu screennya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini saya mengambil judul yaitu Konstruksi Pemikiran Sosial dalam Tafsir An-Nur, karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kajian tematik terhadap ayat-ayat hukum sosial. Adanya di sini kami memframing hanya ayat-ayat hukum sosial yang kami bahas di sini. Kemudian di sana kami akan mengkaji mengenai konstruksi pemikiran sosial daripada Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi di dalam tafsir An-Nurnya. Nah, ini mungkin sama tokohnya dan tafsirnya dengan Ustadz Syahrul kemarin kalau nggak salah. Kami sama-sama ambil tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Baik, kita ke abstraknya dulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pemikiran sosial dalam tafsir Al-Quran An-Nur, karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, dengan fokus pada ayat-ayat hukum sosial saja. Nah, jadinya beliau memang setelah menafsirkan 30 juz, tapi nanti kami framing hanya ayat-ayat yang mengenai hukum sosial saja yang kami teliti di dalam tesis ini. Nah, tafsir ini dipilih karena mempresentasikan pendekatan tafsir yang kontekstual dan bercorak sosial normatif dalam khazanah tafsir Indonesia modern. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dengan pendekatan sosiologis untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai sosial seperti keadilan, etika komunitas, perlindungan martabat, dan keteraturan sosial dikonstruksikan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadinya hasil penelitian menunjukkan bahwa ini mungkin belum kami temukan, bahwa Siddiqi menyajikan penafsiran yang berorientasi pada realitas sosial umat dengan mempertimbangkan dimensi historis dan lokalitas budaya. Tafsir An-Nur menampilkan kontribusi signifikan terhadap pengembangan tafsir sosial yang responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjadi warisan intelektual penting dalam ranah tafsir Nusantara. Baik itu mengenai abstraknya, selanjutnya kita ke outline-nya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konseptual. Dan terakhir nanti poin B-nya yaitu metodologi penelitian yang kami gunakan untuk mengkaji atau meneliti tesis ini. Selanjutnya di bab 2 nanti di sini ada biografi dan pemikiran Hasbi As-Siddiqi. Yang poin pertama, poin A-nya yang pertama kami bahas yaitu biografi Dr. Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Yang kedua, nanti kami akan mencantumkan karya-karya tafsir dan kontribusinya dalam khazanah tafsir Nusantara. Selanjutnya di poin C ada latar sosial politik dan ideologis yang mempengaruhi corak penafsiran daripada Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Selanjutnya, subbab terakhir pada bab 2 ialah ciri metodologis dan corak pemikiran dalam tafsir beliau yaitu tafsir An-Nur. Nah, dilanjutkan pada bab 3 yaitu ayat-ayat hukum sosial dalam Al-Quran. Nah, ini peta tematiknya. Pada poin pertama, kami akan bahas definisi dan kategori ayat hukum sosial itu sendiri, supaya nanti menjelaskan bagaimana ayat yang bisa dikategorikan sebagai ayat hukum sosial dan yang bukan daripada itu. Yang kedua, yaitu klasifikasi tematik ayat hukum sosial yang dianalisis. Nah, di sini kami hanya memframing atau menjumlahkan cuma 3 jenis. Yang pertama ayat tentang pergaulan sosial dan etika.
Yang kedua nanti ayat tentang perempuan dan perlindungan kehormatan. Yang ketiga yaitu ayat tentang keadilan dan perlakuan terhadap pelanggaran sosial. Nah, selanjutnya nanti subbab terakhir pada bab 3 ini ialah kami bahas relevansi sosial ayat-ayat dalam konteks masyarakat muslim kontemporer. Nah, itu untuk bab 3, bab 3-nya. Selanjutnya bab 4 dengan judul analisis pemikiran sosial dalam tafsir An-Nur. Nah, di sini kami akan menganalisis bagaimana pemikiran sosial daripada Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nurnya. Pada poin pertama kami akan bahas tentang penafsiran ayat hukum sosial menurut Hasbi As-Siddiqi. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ketika sudah selesai di framing, maka di sini kami akan menjelaskan bagaimana pandangan Hasbi As-Siddiqi mengenai ayat-ayat tadi. Nah, itu poin yang pertama. Selanjutnya yang kedua, konteks sosial budaya penafsirannya. Ketiga, pendekatan normatif. Yang pertama, pendekatan normatifnya. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, progresif dalam tafsir. Dan selanjutnya, poin terakhir dari bab 4 ini adalah gaya bahasa, argumentasi, dan metode ijtihad sosial. Oh, maaf, ada di poin terakhirnya itu konstruksi nilai sosial Islam dalam tafsir. Yang pertama, nilai sosial yang ada dalam tafsir itu adalah kesetaraan. Yang kedua, keadilan, ketertiban sosial, dan etika komunitas. Nah, itu mengenai bab 4. Selanjutnya bab 5-nya dengan judul kontribusi dan relevansi tafsir An-Nur terhadap pemikiran sosial Islam kontemporer. Nah, di sini yang poin pertama kami akan bahas kontribusi tafsir An-Nur terhadap pengembangan tafsir sosial. Ini nanti kita lihat bagaimana progresifnya terhadap masyarakat dalam sosial. Nah, selanjutnya poin kedua itu relevansi nilai-nilai sosial dalam konteks kekinian. Nah, seperti yang hangat-hangat pada masa sekarang ini seperti masalah gender, kejahatan sosial ataupun pendidikan adab dan etika. Poin selanjutnya yaitu kritik dan potensi pengembangan tafsir sosial berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi tafsir sosial Indonesia, inspirasi dari Hasbi As-Siddiqi. Itu mengenai bab 4. Selanjutnya pada bab 6, terakhir ya seperti biasa, berisi kesimpulan dan sarannya. Baik, sedikit saja membahas tentang pendahuluannya. Pertama itu Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Abdullah, tapi juga mengatur Abdul minan nas. Nah, dalam khazanah keilmuan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk multidimensional, yaitu bisa sebagai hamba Allah, sebagai seorang individu, maupun sebagai makhluk sosial yang hidup bersama sesama, dan sebagai bagian dari semesta itu sendiri. Nah, dimensi sosial ini meniscayakan adanya interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat. Komunikasi dalam hal ini dipahami sebagai pertukaran informasi melalui sistem simbol, tanda, dan perilaku. Baik, lanjut. Tradisi penafsiran Al-Quran merupakan bentuk artikulasi dan aktualisasi pesan-pesan ilahiyah dalam berbagai ruang dan waktu. Oke, lanjut. Nah, ini di Indonesia tradisi tafsir berkembang pesat sejak abad ke-17, dimulai dari karya monumental Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Sinkili. Perkembangan tafsir di Nusantara berjalan seiring dengan dinamika sosial politik, pendidikan, dan pendidikan umat Islam. Dari rentang waktu yang lebih dari 4 abad, tafsir di Indonesia berkembang dari corak tafsir sufistik ke rasionalistik, dan dari oral ke literar, dan dari pesantren ke akademisi. Salah satu mufasir Indonesia pada abad ke-20 yang berkontribusi dalam pembentukan paradigma tafsir sosial adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui tafsir An-Nur. Ia mengembangkan metode penafsiran yang mempertemukan teks wahyu dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hasbi merupakan sosok intelektual yang tidak hanya berakar dalam tradisi pesantren, tetapi juga aktif dalam dunia akademik dan politik. Tafsir An-Nur menunjukkan konsistensinya dalam menjadikan Al-Quran sebagai landasan normatif untuk transformasi sosial. Nah, baik, mungkin hanya itu saja untuk pendahuluannya, latar belakangnya. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini kami mengambil 3.
Yang pertama, bagaimana konstruksi pemikiran sosial dalam tafsir An-Nur. Yang kedua, bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan Hasbi Asyidiki dalam menafsirkan ayat-ayat hukum sosial. Selanjutnya, apa kontribusi pemikiran tafsir ini terhadap diskursus sosial Islam kontemporer? Nah, baik, mungkin hanya itu. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin kita beranjak ke sesi diskusi dan masukan tambahan dari teman-teman semua. Pak, mohon maaf, Uh, kayaknya tadi arahan dari Pak Zakaria 7 ini ya, 7 maaf 7 pembicara sekarang ya. oh, 7 kah? Oh, Iya, jika mungkin memang dia Pak Zakaria ya. Gimana Pak dosen? Iya, iya betul. Soalnya Oh Rabu ya depan betul ya. kita itu terakhir. Saya nggak tahu keteteran kita di mana nih. Kok misalnya nggak sesuai dengan apa ya kelompok ya. Setelah Ya saya boleh. lihat absen itu, Rabu depan itu terakhir. Di mana kita kok apa namanya? Kok bisa banyak begini akhirnya? Nggak Ya sesuai nggak apa-apa kelompok Pak gimana? dosen. Nggak apa-apa Pak dosen, dilanjut dulu aja ya. Oke, oke, lanjut, lanjut. Ya, Baik, pokoknya 7 ya. silakan Pak. Mm. Pak Andi siapa temannya Pak? Saya sama Pak Bima. Nah, Pak Bima boleh langsung. Ya, Ah, silakan Pak Andi. siapa Dwi? Apa namanya? Bu Sabrina dulu apa saya dulu? Boleh, Bu Sabrina boleh. Bu Lanjut Pak Sabrina Bima. soalnya belum kan? Apa gimana? Apa gimana? Bentar, bentar. Permisi, kok jadi saya ya? Yang Bu Bu Enggak, Sabrina di Sabrina. awal di awal. kan nggak masuk, Ha. Gimana belum Bu Sabrina, presentasi. siap tidak? Em, Bapak duluan aja. Oh ya Pak Bima dulu. Oh iya, minta Silakan. tolong share screen Pak. Ini laptopnya apa? Siapa ini Boleh? yang mau maju nih? Saya Pak Pak, Dokter Pak Oh Bima. ya, Bima. Bima. tidak ada perbedaan dengan UTS kan? Enggak ada, Insya Allah. Cuma nanti Oke, mungkin saya download, saya Nah, share ke grup ya. siap Pak Dokter. Selanjutnya berarti Bu Sabrina ya. Kalau biar sesuai Bu Sabrina. Terus ada ada Bu Lulu, ada Bu Lia. Biar nanti minggu depan 6 orang. Bu Rahma, Pak Ahmad Sidiki, Pak Dafa, Pak Arif, Bu Husnul, Pak Acep. oh ya, berarti minggu Oke, selanjutnya udah saya dua share itu kelompok. di grup. Silakan Pak Bima. Makasih banyak Pak Dokter. Teman-teman, Ustazah boleh minta tolong apa enggak? Ini laptopnya enggak ini. Enggak. Tak Gak tolong. usah di-share screen Pak Bima, udah di-share sama Oh gitu. Pak Ya, sudah di-share di Dokter ya. apa? Kalau nggak ada perbedaan langsung aja. Langsung aja. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua izin guru-guru, para ustadz. Ah, ini penelitian saya sebetulnya idenya masih masih berantakan antara mau melakukan perbandingan atau kemudian di satu sisi itu saya ingin melihat nalarnya begini. Dalam dalam khazanah kesusastraan itu nyatanya Quran itu di Quran pun ada, tapi di bukan nilai Quran yang ada pada khazanah itu, tetapi khazanah itu ada pada Quran. Begitu ya, nalarnya gitu ya. Agak di-sharing dulu ya, mungkin agak susah kalau nggak ada ini. Mohon maaf, Pak. Terima kasih banyak. Itu judulnya. eh, Stratifikasi Psikis Manusia. Kajian Komparatif Penafsiran Quran, Bhagavad Gita, dan Serat Dewa Ruci. Eh, Sebetulnya ini tadi saya mau tambahkan lagi kesusastraan Melayu sebetulnya. Jadi antara penafsiran Quran, Bhagavad Gita sebagai representasi timurnya juga, kemudian Serat Dewa Ruci sebagai kesusastraan Jawi, kemudian nanti
kepingin menambahkan hikayat atau apa nanti yang kemudian mempunyai nilai yang agak-agak membahas tentang psikis, apa jiwa, entah itu puisi-puisi Hamzah Fansuri atau eh, hikayat-hikayat macam hikayat banyak itu ya, hikayat-hikayat Melayu, rencana begitu. Cuman hanya saja Bapak Ibu semua nanti minta tolong koreksinya, minta tolong di apa, dikomentari. Karena ide itu seiring berjalannya waktu kok rasa saya kok saya memperbandingkan gitu ya gitu. Kok saya memperbandingkan ini gitu. Memperbandingkan antara dua kesusastraan ini gitu. Rasa saya agak kurang menarik begitu. Saya ingin sesuatu apa nalarnya tadi itu bahwa eh dalam Quran telah ada mengenai psikis sebagaimana yang ada di dalam kesusastraan itu. Nah, itu nalarnya gitu. Bukan berarti membuktikan dalam kesusastraan itu ada nilai Quran, tetapi berbalik gitu. Jadi ke situ nalarnya ke situ. Nah, itu ntar apa ya bagusnya judulnya gitu. Kita bahas dulu yang ini. Terima kasih banyak. Kita boleh tolong dikebawahin Bu siapa Bu Ustazah Rahmah langsung ke situ ya. Di apa namanya? Enggak di atas Bu. Bu Ustazah. Itu di daftar isi. Awal keresahannya itu bermula dari ingin apa? Kalau Abraham Harold Maslow itu kan kemudian berubah pendirian, kalau tidak salah, ketika membuat hierarki kebutuhan manusia yang sebelumnya adalah kebutuhan terpuncak itu adalah kebutuhan apa disebut kebutuhan paling utama itu adalah kebutuhan setelah setelah itu apa? Kebutuhan dasar itu kemudian kalau nggak salah saya kebutuhan aktualisasi diri ya kalau nggak salah. Kemudian itu berbalik. Setelah itu Maslow sadar bahwa itu perlu dibalikkan bahwa yang paling utama adalah kebutuhan akan religius, akan Tuhan. Itu Maslow membalikkan piramida kebutuhannya itu. Berarti kebutuhan spiritualitas adalah kebutuhan yang asasi bagi manusia. Itu yang pertama. Ketika kebutuhan itu asasi, ditambah lagi kemudian masalah yang kita dapati zaman sekarang begitu banyak peristiwa-peristiwa orang yang sangat banyak lari ke hal yang spiritual, ke hal yang berbasis menggali kesadaran dirinya di tengah berbagai macam apa namanya huru hara global itu, huru hara wacana di realitas itu orang berbalik untuk mendapatkan kesadaran yang hakiki. Ah, di situ kan tidak jarang kemudian orang menelisik kembali bagaimana ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya, stratifikasi psikisnya itu sendiri, hingga ke bagaimana kemudian itu dia sampai kepada puncak pengalaman religiusnya. Tuh. Ah, itu awal keresahannya. Nah, penelitian ini sebetulnya ingin melihat struktur-struktur itu, stratifikasi itu yang ada dalam khazanah-khazanah itu dengan melalui tahap-tahap tertentu kan di Quran tuh ada term an-nafs, al-aql, ar-ruh, kemudian ada fitrah juga itu kan. Nah, kemudian di khazanah-khazanah yang sama dengan pola yang berbeda punya term-term juga, ada juga yang mengisahkannya dengan simbolik seperti di Serat Dewa Ruci itu. Nah, kemudian nanti kalau saya tambah dengan hikayat mungkin juga ada yang dengan Serat Dewa Ruci, kayak ada yang simbolik juga. Nah, itu bagaimana kemudian dari eh, beberapa kesusastraan itu bukan menyamakan ya, membandingkan tipologi-tipologi yang ada. Meskipun nanti dari kemudian dari peristiwa-peristiwa simbolik itu masih abstrak tapi akan berusaha ditelisik tipologi-tipologi yang dibentuk akan dibangun nanti. Nah, itu awalnya. Nah, keresahannya di situ. Hanya sampai di situ sebetulnya. Bagaimana struktur-struktur jiwa itu, stratifikasi jiwa itu, psikologis itu, hingga nanti mungkin sampai bagaimana manusia yang sampai kepada pengalaman religiusnya. Nanti kan ada juga
filsuf Amerika itu William James juga kan punya membahas tentang pengalaman religius. Atau siapa? Soren Kierkegaard itu juga membahas tentang itu dengan eksistensialismenya. Tapi ini cuma sampai nanti bagaimana kemudian struktur-struktur itu dari keempat atau ketiga satu lagi penafsiran Quran ya. Ah itulah literatur itu. Quran ya, Quran itu kitab suci ya. Ya meskipun Bhagavad Gita juga kitab suci. Kemudian bab 2 akan ditelisik dulu historisitas teks-teks utama. Ini masih umum. Nanti tolong Bapak, Pak Dokter minta ininya. Bapak Ibu semua juga minta tolong nanti koreksi dan komentarnya. Akan menelisik dulu bagaimana perkembangan historisitas itu dari beberapa teks-teks itu nanti. Kemudian ditarik bagaimana ada tidak nyatanya keterhubungan di antara kesemuanya. Nah, itu dia. Apalagi ketika mengingat nanti kesusastraan Melayu dan Jawi itu kan juga tidak terlepas daripada masa masuknya Islam. Ada tidak pengaruh daripada itu dan tidak lupa juga dengan saudara-saudara kita terdahulu eh, Buddhisme dan Hinduisme itu ada nggak proses asimilasi di situ sehingga menghasilkan suatu pemahaman pada kesusastraan tersebut. Kemudian bab tiganya ini ya, psikis dan stratifikasinya murni dalam disiplin psikologi. Bab 4, ini perbandingan stratifikasi psikis. Bab ini masih secara umum. Bab 5 penutup, kesimpulan, nanti biasa itu. Kemudian seterusnya boleh Bu Ustazah Rahma. Itu nanti. Sudah itu tadi sudah dibahas. Sudah juga dibahas. Langsung rumusan masalah. Rumusan masalah itu, ini nanti tolong dikoreksi apa kawan-kawan Ustadz Ustazah Pak Doktor. Ada tiga. Satu, tentunya rumusan apa bagaimana stratifikasi psikis manusia dalam kajian psikologi itu sendiri. Dua, bagaimana stratifikasi psikis manusia dalam Al-Quran dan beberapa hazanah tadi itu, beberapa kesusastraan tadi itu. Dan ketiga, apa perbedaan dan persamaan dari semuanya itu. Ini kalau komparasi. Itu dia, itu saya presentasikan. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima. Saya izin bantu ya melancarkan presentasi ini. Siap, siap. Silakan dilanjut. Bu Sabrina siap belum? Atau kok belum Bu Lulu kuliah? Bu Lulu dulu deh. Siap Bu Lulu? Saya minggu depan ya Ustaz. Iya Bu. Nih karena kalau misalnya itu kan kata Pak Dokter tadi 7 ya. Jadi waktunya cuma sekarang atau besok waktu depan. Hmm. Oh, Jadi kalau misalnya minggu depan takut numpuk juga yang ada kita nggak dapet kisi-kisi uas takutnya. Atau Bu Sabrina siap. Bu Lulu siap nggak? Bu Lia siap tidak? Tiga lagi kan? Atau dua lagi lah. boleh deh. Siapa ini? Boleh Bu Selain ini, Lulu. Bu Bu Lulu Lulu. ya. Iya Ya, Bu. ya. Pak. Oke, saya download ya. Tidak ada perbedaan kan dengan UTS kemarin? Sebenarnya kemarin pas menunggu itu saya ada apa sih? Ada tambahan-tambahan gitu. Ya Ustaz. udah, Nggak kalau apa-apa deh. misalnya ada berbeda, punya ibu aja di share di grup. Kalau ada perbedaan. Nggak apa-apa deh itu aja. Nanti paling saya sampaikan aja Ustaz. Oke. Saya belum sempat bikin PPT-nya tadi. Saya kira minggu depan. Ya sudah nggak apa-apa yang ini aja.
Ya, silakan. Hmm. Boleh minta tolong di-sharing, Ustaz, soalnya WhatsApp saya agak diganggu. Ustaz Dwi Fahri, minta tolong bisa di-sharing, Ustaz. Udah di-share nih Bu sama Udah, Bu Rahma. gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah outline, insya Allah, semoga bisa menjadi tesis untuk kedepannya. Di sini sesuai dengan yang kemarin saya kirimkan di PTS, di sini judulnya itu tentang memahami rasa kecewa generasi Z, khususnya remaja melalui perspektif ilmu Al-Quran dengan pendekatan tafsir dan ilmu psikologi. Akan tetapi saat kemarin eh, saya setelah apa namanya sempat konsul, kemudian juga setelah saya analisis dan dipikirkan lagi, mungkin akan ada perubahan judul, tapi mungkin masih sama kaitannya itu dengan rasa kekecewaan pada generasi Z, tetap melalui adanya pendekatan dengan pendekatan psikologi berbasis Al-Quran. Mungkin nanti akan judulnya mengelola rasa kecewa pada generasi Z dengan pendekatan psikologi berbasis Al-Quran. Atau mungkin nanti akan ada perubahan. Jadi saya juga minta masukannya dari teman-teman semua sekaligus Bapak dosen. Untuk outline tesisnya, teks Ibu ke bawah, maaf. Jadi kalau untuk latar belakang masalahnya sendiri, kenapa saya mengambil kekecewaan ya, memahami atau mengelola rasa kekecewaan, kemudian mengantisipasi rasa kekecewaan, itu kita sudah tahu bahwa tiap manusia itu punya apa ya, naluri, kemudian punya emosi yang naik turun, yang banyak macamnya. Nah, salah satunya adalah rasa kecewa, yang mungkin rasa kecewa ini akan bisa terjadi dari akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan manusia. Dan itu juga bisa bercabang, berasal, atau bahkan bisa menjadikan seseorang sedih, marah, ataupun lainnya lah, segala emosi yang ada. Dan kekecewaan ini mungkin akan bisa menjadi, apa ya, orang-orang bisa menjadi down kalau kekecewaan ini kan termasuk emosi negatif ya. Jadi emosi negatif ini mungkin akan banyak hal yang akan dirasakan atau akibatnya itu dampaknya itu akan dirasakan oleh eh, orang atau manusia. Tapi di sini saya khususkan ke generasi Z. Mungkin nanti bisa bisa di nanti kita analisis atau saya analisis lagi bisa khusus saya ke generasi Z saja atau memang nanti umum untuk seluruh orang atau manusia kayak gitu. Dan untuk melalui perspektif ilmu Al-Quran atau pendekatan tafsir dan ilmu psikologi, jadi pendekatan ilmu psikologi berdasarkan Al-Quran. Jadi nanti insya Allah akan ditelusuri pengertian kekecewaan itu masuknya di bagian mana dalam dimensi psikologi gitu. Kemudian nanti generasi Z itu seperti apa dalam pengertian generasi Z, terus bagaimana mereka mengelola
emosi khususnya untuk generasi Z, kemudian nanti akan ada mungkin perbandingan dengan generasi yang berbeda zaman, mungkin generasi milenial atau generasi lainnya. Itu. Nah, untuk bab satu, next Ibu. Jadi di situ ada bab satu tadi latar belakang pendahuluan, bab dua tentang kerangka teoritis. Jadi nanti akan ada eh, tentang definisi kekecewaan, kemudian kekecewaan itu masuknya dalam psikologi itu masuk dalam Abraham eh, teori Abraham Maslow itu di bagian mana? Seperti yang tadi Ustadz Bima jelaskan mungkin agak-agak sedikit sama ya. Jadi ada di bagian em, kekecewa. Kecewa itu kan berarti masuknya ke tingkatan setelah kebutuhan yang sudah dipenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, kemudian kebutuhan yang kedua juga sudah terpenuhi, maka dia akan mengerucut membutuhkan kebutuhan emosi ya. Selain spiritual, emosi juga masuk ke dalam kebutuhan spiritual itu sendiri. Tuh. Kemudian bab 2 tadi ya kecewaan, psikologi secara umum. Bab 3 nanti mungkin akan ada diskursus generasi Z ya. Terus analisis ayat-ayat tentang rasa kecewa, jadi nanti akan disebutkan satu persatu. Lalu bab 4 interpretasi kekecewaan generasi Z dalam eh, cahaya Al-Quran atau dalam basis di Al-Quran itu seperti apa. Nanti akan disebutkan tentang bentuk dan sumber rasa kecewa pada remaja generasi Z, kekecewaan dalam relasi sosial dan keluarga, kekecewaan mungkin bisa akademik, karir, kemudian kekecewaan terhadap diri sendiri, dan khususnya untuk zaman sekarang itu media sosial itu sangat berperan penting. Mungkin ada di situ media sosial yang mengakibatkan rasa kekecewaan pada generasi Z. Tuh. Lalu ada analisis psikologi terhadap respon remaja Z terhadap kekecewaan. Kemudian nanti ada relevansi ajaran Al-Quran dalam mengenangani kekecewaan remaja. Terus di sini mungkin saya masih simpang siur, nanti akan ada berupa tahapan solusinya atau cukup mengelola emosi kekecewaan ini. Tapi kalau di sini saya sih insya Allah akan ada solusi bagaimana, maksudnya solusi ya berdasarkan Al-Quran sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh remaja yaitu tentang kekecewaan itu sendiri. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan terapi spiritual melalui ayat-ayat Qurani, strategi pendekatan Qurani dalam bimbingan dan konseling Islam. Kemudian mungkin nanti akan ada kontekstualisasi tafsir tematik dalam problematika psikologis generasi Z. Kemudian bab 5 penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran untuk penelitian lanjutan. Kiranya seperti itu secara singkatnya dari dari proposal mini tesis yang saya buat. Semoga bisa dipahami dan saya sangat menunggu eh, penambahan atau mungkin ada analisis yang lebih mendalam lagi dari Pak dosen untuk apakah ini cukup untuk bisa diajukan sebagai judul tesis dan dilanjutkan untuk menjadi tesis nanti. Seperti itu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Ini kayaknya bukan Pak Bima aja, cukup dekat dan hampir sama saya. Khawatir ini Genzi juga kan, ke kontemporer. Oke, baik, terima kasih. Oke, next, Bulia ya. Bulia ada? Bulia tidak ada. Bu Sabrina deh. Ini Bulia ini sedang menghubungkan. Oke, Bu Sabrina,
Silakan Bu. Ada perbedaan Bu sama yang UTS? Ada Ustadz, ini aja belum saya selesai edit. Masih Kalau mikir-mikir ada lagi. perbedaan yang punya Bu Sabrina di-share aja. Kalau ada perbedaan sama UTS. Ya Ustadz, bentar. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Hari ini saya akan memaparkan proposal mini tesis saya yang berjudul Makna Kata Baroah dalam Al-Quran, Analisis Semantik dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Keagamaan Kontemporer. Jadi, tesis ini membahas kata baroah yang ada Al-Quran. Dan seperti kalau dilihat di Al-Quran itu, kata baroah ini jumlahnya sedikit. Terus selain kata baroah yang bentuk kata lainnya, bariun juga jumlahnya mungkin nggak begitu banyak ya. Dan itu kata ini hanya dibahas sedikit karena jumlah kata yang di ini juga sedikit, yang ada dalam Quran juga sedikit. Jadi untuk sekarang jadi perlu digali lagi. Karena Quran itu walaupun isinya sama, tapi maknanya itu tetap berlaku terus sampai akhir zaman dan nggak akan ketinggalan. Bukan seperti bantahan ada yang mengatakan kalau Al-Quran telah ketinggalan zaman ini. Terus dari masalah tadi, tesisnya ini ada beberapa fokus kajian teoritis, terus makna sama konteks kata baroah dalam Al-Quran, terus ada lagi tapi belum sempat diketik. Terus proposal tesis ini menyebutkan saat ini ini masih belum diubah ya, jadi maaf kalau perlu di ini lagi. Seperti yang tadi, kata baroah itu bisa jadi dalam bentuk kata lainnya lagi. Dan kata baroah ini kalau dalam zaman sekarang di bidang sosial keagamaan bisa bermakna sebagai berikut yang masih belum dipikir-pikir juga. Oke, sekarang ke pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang dijanjikan isinya itu akan terjaga dan gak akan berubah sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Nah, pada zaman Rasulullah kan para sahabat bisa nanya langsung. Kalau ada suatu hal yang nggak mereka ngerti. Dan kadang-kadang muncul tuh asbabun nuzul untuk jawab pertanyaan itu. Dan karena para sahabat itu menyaksikan turunnya Al-Quran secara langsung, jadi nggak perlu kitab tafsir ini. Nggak perlu yang namanya kitab tafsir seperti zaman sekarang. Tapi zaman setelahnya jelas beda.
Jadi karena itu kitab tafsir muncul dengan berbagai metode dan coraknya masing-masing. Ada tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tafsir birro'yid, dan macam-macam. Dan penafsirannya pun bisa beda dengan berjalannya waktu. Walaupun ayat Al-Quran itu nggak akan berubah, tapi yang namanya waktu, zaman masih berubah, akan berubah terus dan terus. Supaya nggak dianggap ketinggalan zaman, tapi padahal tetap sama. Isinya juga tetap sama, dan tentunya dengan penafsiran bukan penafsiran asal-asalan atau sesuai kehendak sendiri gitu. Dalam Al-Quran ini, kata baroah itu muncul dalam beberapa konteks. Terutama itu surat At-Taubah ayat 1 yang membahas tentang pembebasan atau pemutusan hubungan antara kaum muslimin dan musyrikin yang melanggar perjanjian waktu itu. Yang melanggar ini kaum musyrikin. Nah, karena itu kata ini sering dipahami sebagai pernyataan pemutusan hubungan, pelepasan tanggung jawab, atau penolakan terhadap pihak tertentu. Tapi pemahaman kata baroah yang seperti ini bisa menimbulkan pemahaman atau interpretasi yang bisa dikhawatirkan bertentangan dengan zaman sekarang yang menuntut adanya toleransi antar umat beragama, pluralisme, dan dialog antar budaya. Jangankan antar agama yang berbeda, sama-sama agama Islam aja sering ya banyak. Dan sementara Islam itu agama yang penuh rahmat, bukan penuh dengan hal semacam ini. Bukan yang nggak toleran dengan agama lain ataupun budaya lain. Jadi makna kata ini perlu dikaji ulang supaya nggak disalahgunakan. Ini identifikasi masalahnya masih belum ini, maaf. Pembatasannya juga langsung ke perumusan. Jadi kata baroah secara etimologi sama terminologi artinya maknanya apa? Dalam konteks ayat yang memuat kata tersebut, maknanya apa yang disebut secara tafsir? Terus bagaimana mufasir klasik dan modern menafsirkan kata ini? Dan apa relevansi kata baroah dengan zaman sekarang dalam kehidupan sosial keagamaan? Lanjut. Yang kedua, kajian teoritis. Yang pertama, pengantar ilmu semantik Al-Quran. Jadi ilmu semantik itu apa? Dan ilmu semantik ini yang pertama kali melakukan terhadap Al-Quran ini siap. Ini dalam buku apa dan bagaimana buku ini dianggap bagaimana? Terus bagaimana konsep pemutusan hubungan dalam Islam? Ini C-nya nggak ada. Terus yang ketiga, makna dan konteks kata baroah dalam Al-Quran. Pertama, pengertian etimologi. Yang kedua, analisis ayat yang mengandung kata baroah ini. Yang ketiga, penafsiran ayat-ayat yang disebutkan di B menurut penafsiran mufasir klasik sama modern. Yang keempat, relevansi konsep baroah di era modern. Jadi,
konsep toleransi dan hak hidup bersama dalam Islam itu bagaimana. Terus hubungan antar umat beragama itu dalam Islam nanti ditelaah bagaimana. Terus bahaya di penyalahgunaan kata baroah ini dalam ekstremisme. Oke, ditutup dengan kesimpulan dan saran. Maaf kalau untuk kesalahan dan ada yang kurang. Emang belum selesai sama sekali. Baik, terima kasih Bu Sabrina ya. Mungkin dicukupkan aja ya. Ya. Bu Irma, Bu Rahma dan sebagainya yang belum ya. Pada apa itu nanti di pekan depan. Betul Pak dosen ya. Mohon maaf ini kalau memang Ya, dadakan. cukup ya. Satu lagi berarti ya. Oh satu lagi Pak. Oke boleh kalau satu lagi Bu Biar Irma. 7 kan? Pas 7 kan? Saya sudah, 1, 2, Bu Irma maaf. Bu siapa ya? Bu ya, Lia. satu lagi biar pas 7. Maaf Bu Irma. Bu Lia. Terakhir. Bu Lia. Ada Bu Lia. hadir kayaknya beliau. Nggak ada ya. Sinyalnya yang ya. Tapi ada sih. kira-kira ada nggak dari Satid Astatiza? Saya coba Pak Dwi. Oke boleh. Terima kasih. Silakan Pak. Siapa yang terakhir? Bu Rahma Pak. Rahma Basarah. Tidak ada beda Bu dengan UTS ya? Ada perbedaan Pak. Oh ya, di-share dia di grup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun judul yang insya Allah nanti akan saya coba untuk bahas ya adalah tentang akal dalam Al-Quran dan relevansinya dalam ilmu hipnoterapi di era modern. Nah, mengapa ya saya tertarik ya untuk mengangkat ya masalah ini karena eh, apa eh, manusia ya diberikan tugas ya secara khusus oleh Allah untuk menjadi khalifah ya di muka bumi ini. Tentu saja Allah sudah melengkapi dengan kemampuan-kemampuan untuk mereka itu bisa survive ya dalam kehidupannya. Artinya apa yang membedakan ya karena Allah memberikan tugas yang besar itu kepada manusia ya sebagai khalifah, otomatis untuk menunjang tugas itu maka dia diberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, yaitu potensi akal. Nah, sayangnya ya ini yang sudah sangat apa ya kurang ya diperhatikan ya tentang potensi akal ini. Maka saya sangat tertarik untuk kemudian mengangkat kembali tentang bagaimana sih Al-Quran itu berbicara tentang akal dan bagaimana kita harus menggunakan akal kita itu ya. Padahal ya kalau kita betul-betul menyadari tentang akal ini maka insya Allah ini yang akan membuat kita tangguh ya, survive ya dan bisa menyelesaikan ya masalah-masalah yang ada ya dalam eh, kehidupan kita ya kalau kemudian kita mengetahui cara menggunakan akal itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, kemudian juga enggak apa-apa ya saya mulai saja dari nanti bahasan-bahasannya seperti apa. Eh, Kemudian rumusan masalah ya yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana Al-Quran memandang akal dan pikiran ya. Jadi akan dibahas tentang akal dan kekuatan pikiran dan seterusnya. Kemudian yang kedua bagaimana relevansi hubungan antara ajaran Al-Quran dan
praktik hipnoterapi di era modern ini. Tujuan penelitian mengkaji konsep akal dalam Al-Quran, kemudian menemukan relevansi antara kedua konsep tersebut dalam konteks modern. Nah, di bab 2 nanti akan sama ya, dibahas tentang konsep akal dalam Al-Quran, definisi dan definisi akal yang menurut Al-Quran, kemudian beberapa tafsir-tafsir yang terkait ya tentang akal. Ya, ini akan saya pilih saja beberapa yang ada kaitannya ya tentang relevansi hipnoterapi. Nah, dan juga ya yang yang saya sangat tertarik dengan sebenarnya ya di zaman Rasulullah ya juga memaksimalkan kekuatan pikiran atau memaksimalkan akal itu juga sudah ada ya contoh-contohnya, di mana pada saat Rasulullah di Perang Khandaq ya, kalau nggak salah, ini baru catatan-catatan ringkas saja ya, saya belum kembali membuka ya referensi-referensinya, beberapa hal saja yang saya ingat. Pada saat itu ya Rasulullah kemudian mengatakan para sahabatnya, ya kelak nanti kita akan menaklukkan Roma dan seterusnya ya, beberapa di situ yang dia sampaikan. Kemudian juga saya pernah juga membaca kisah sahabat yang pada saat walau alam ini sahabat atau tabiin ya, yang penting dia di masa generasi yang terbaik. Kemudian juga ada sahabat yang kemudian pada saat ingin diamputasi ya kakinya, dia kemudian tidak mau meminum hamar ya untuk meringankan rasa sakit itu ya, tetapi dia minta untuk kemudian diberikan waktu untuk sholat ya, sehingga amputasi itu bisa dilakukan. Kemudian juga ya pada kisah Muhammad Al-Fatih ya, penaklukan Konstantinopel dan seterusnya. Maka hal-hal contoh-contoh yang beberapa yang disampaikan ini, itu kalau kita melihat dalam ilmu hipnoterapi dan seterusnya, sugesti-sugesti seperti itu yang digunakan. Ya, maka ini sangat menarik bagi saya. Kenapa tidak ya, kalau sesuatu yang sudah pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah ya dan para generasi yang terbaik itu ya, kita betul-betul ketahui, kita maksimalkan ya potensi itu untuk kehidupan kita yang lebih sukses ya, kehidupan kita yang lebih baik ya ke depan. Maka dari situlah nanti akan saya mencoba untuk bahas ya relevansi-relevansi di antara ayat-ayat akal itu dan praktek di zaman Rasulullah, kemudian di era kita sekarang di mana ilmu hipnoterapi ini sudah masuk ya di semua lini-lini kehidupan ya, bidang kesehatan, motivasi dan seterusnya. Nah, nanti di bab 4 ya, itu yang akan saya kaitkan antara analisis ya ayat-ayat yang berbicara tentang akal dan hipnoterapi ya, kemudian juga praktek-praktek ya dari hipnoterapi itu untuk motivasi dan kesuksesan sebagaimana yang saya contohkan tadi ya di zaman sahabat dan setelahnya. Ya, di bidang kesehatan juga akan saya kaitkan di sini sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian bab kelima tentang kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian ini dan saran-saran. Jadi ini saja Pak, kurang lebih ya penggambaran dari apa yang insya Allah nanti akan saya garap ya untuk tesis nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rahma. Maaf sebelumnya Ustaz Ustazah semuanya. Kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada masukan ya. Langsung ke Pak Zakaria aja biar langsung call langsung ini ya.
eh, poin utamanya sama Pak Zakat. Ya silakan Pak Dokter untuk berikan masukan kepada kami yang tadi presentasi. Terima kasih. Nah, tidak ada mau didiskusikan ini. Ada 7 ini. Oh, didiskusikan dulu aja Pak. Nah, Khawatir silakan. Udah waktunya 7. nggak Silakan cukup coba. untuk Hmm. Pak ini. Gak apa-apa ya? Ya, silakan. Nggak Oke, apa-apa. Masih ada waktu kok. boleh. Oke, baik. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau diskusi 10 menit ya maksimalnya. Silakan. Ya, Pak Bustanul nih, Pak Bustanul, silakan Pak Bustanul. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan juga pada semua pemakalah. Eh, saya pengen dengerin sharing-sharing dari kawan-kawan. Apa kira-kira strategi antum semua untuk dapat mengejar target ya? Misalnya kalau suatu saat terjadi problem misalnya eh, tema untuk pembahasan ini kayaknya udah mau habis ini. Sementara kuota halaman masih banyak yang harus dikejar gitu. Nah, kira-kira strategi apa yang akan kalian lakukan menghadapi masalah seperti itu? Baik, terima kasih. Ada yang mau jawab dulu, Ibu-ibu? Kalau dari saya, sebelum ke halaman, strateginya bayaran dulu sih, Pak. Jadi karena kalau nggak bayaran tuh nggak ada di otak tuh muncul ide-ide. Baik, terima kasih. Silakan Ibu atau Bu. Tadi strategi Gimana? ya? Oh ya, Bu Ya Lulu, strategi silakan Bu. biar ini Sekarang dulu, biar nggak kehilangan ide lah, atau obrolan lah, atau bahasan. iya. Kalau strategi, eh, ya kalau saya sih, kita kan memang berangkat dari sesuatu yang kita cenderung ya dengannya. Jadi apa yang kita sukai kalau saya ya. Jadi apa saya menjadikan apa yang saya bahas di tesis itu adalah sesuatu yang saya senangi. Jadi tidak menjadi beban untuk kemudian untuk membahas ya apa apa eh, melengkapi ya apa-apa yang sudah ada. Cuman memang ini yang menjadi kebingungan kita bersama sebenarnya. Ya, kalau misalnya setelah kita presentasi ini sudah ada lampu hijau ya untuk kita meneruskan, ya mungkin akan bisa ya segera untuk kita sedikit demi sedikit selesaikan. Cuman ya tahapannya kan tidak di sini saja ya, masih ada lagi tahapan yang harus kita lalui, dan setelah itu kalau sudah di ACC ya baru ya kita bisa mengerjakan dan menyempurnakannya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Tadi poin pentingnya apa yang disukai ya, biar kehabisan bahasa. Gitu Pak Bustan. Jadi ambil temanya dari apa yang kita sukai. Adapun di perjalanan ada kesulitan, ya bisa jadi agak agak dipermudah karena sesuatu hal yang kita sukai. Baik Bu Lulu, tambahnya silahkan. Saya, Bu Lulu ya. Bu Lulu terpandi ya. Oh, sebenarnya ya hampir sama ya jawabannya dengan Ustazah Rahma, karena kan ini pertanyaan yang ya global ya untuk semuanya, bagi yang membuat tesis. Pastinya kan ini tadi ya, kalau apa kalau judulnya memang sudah disetujui, berarti kan insya Allah eh, Bapak Ibu dosen pembimbing kita yang maksudnya yang menyetujui ini, terus pasti kan mungkin sudah ada gambaran bisa bisa sampai 150 itu minimal. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau ini bisa disetujui, ya nanti kan bisa dilanjutkan, insya Allah bisa lah mencapai 150 gitu. Makanya kita juga perlu tanya lagi sih, apakah judul ini kiranya cukup
untuk apa dijadikan sebagai tesis gitu. Kadang kan judul juga mungkin kita bisa bikin judul, tapi apakah judul ini bisa dibahas dalam 150 halaman ataukah hanya cukup 5 halaman saja atau 10 halaman sudah cukup? Kayak gitu atau misalkan cuma 20 halaman itu sudah cukup pembahasan itu atau enggak? Itu kan nanti di kita sama-sama menganalisis konsul juga dengan dosen gitu ya atau pembimbing dan Baik, kaprodi gitu. Itu sih cukup. terima kasih Bu Lulu. Pak Bustan, sedikit aja kalau strategi ya. Saya tahu dari dosen saya waktu S1 itu, perbanyak definisi di bab 2 walaupun ada misalnya pikiran atau ada ketentuan misalnya kayak bab 2 segini, bab 3 segini, bab 4 segini. Nah, perbanyak definisi. Definisi ini kan bisa diolah dengan copy paste ya. Tapi beda dengan tafsiran. Kalau tafsiran ini lebih fokus ke utamanya ya bagaimana mufasir ini. Nah, ditambahkan juga dengan mufasir yang lain. Nah, nanti masuknya ke sumber informasi yang lain. Jadi ada beberapa mufasir boleh diambil sedikit ataupun dengan realitas yang ada, kejadian yang ada di ini. Mungkin itu. Kalau emang mau dengan data lebih bagus juga gitu, lebih agak banyak juga nanti untuk keilmuan materinya. Mungkin itu aja Pak. Silakan Pandi. Dilanjut Pandi. Nggak jadi. Nggak jadi Pak. Ya. Saya Baik, terima tadi kasih. Baik. nampain aja dikit. Tadi saya lihat Ustadz Salamullah itu banyak definisi kayaknya tuh tesisnya tadi. Proposalnya tadi, mini proposal. Ya Pak. Ya, Salamullah. Kalau saya perhatiin tadi ya sekilas saja. Ya, Ustadz Salamullah. Itu bagian dari Ya, strateginya atau bagaimana tuh? cara bagaimana Ustaz Safri? Nah, saya tadi lihat outline dari Ustadz Salamullah itu definisinya cukup banyak tadi dari subbab-subbabnya. Itu bagian dari strategi ya, agar mencukupi kuota 150 atau memang ya itu yang mau dikaji gitu. Sebelumnya ini mungkin bukan termasuk strateginya aja Pak Safri. Jadinya memang definisi itu nanti dibutuhkan supaya mendekatkan pada pemahaman sehingga nanti pemahamannya utuh gitu Pak Safri. Tapi kalau memang tadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dwi mengenai perbanyak definisi, berarti alhamdulillah berarti saya sudah termasuk sudah menjalankan strategi yang sudah dikatakan Ustadz Dwi tadi, alhamdulillah. Oke, baik. Gitu. Sama mungkin kalau dibilang strategi dari kelas kita dulu aja ya. Jangan sampai temanya atau judulnya sama. Jadi kalau ada tema atau judulnya sama, akan sulit buat maju gitu. Nanti akan dosen cari celah, wah ini tema salah nih. Atau sama nih temanya. Jadi bisa diulik lah, suruh ganti lagi, batalkan. Gitu kurang lebih. Baik, ada pertanyaan lain sebelum kita ke Pak dosen ya? Saya tadi Boleh. saya lihat punya Bu Lulu itu kayaknya kalau masalah definisi itu kayaknya rinci banget ya Bu Lulu. Kira-kira sanggup nggak tuh gitu masalahnya menghadirkan begitu banyak apa ya definisi perincian itu kan kayaknya wah itu kalau memang 200 halaman bisa tuh tembus tuh. Kalau misalnya mau diperinci ya, tadi punya Bu Lulu rinci banget sama Pak Salamullah gitu saya lihat. Gimana tuh Bu Lulu? Itu kalau saya lihat konten isinya tuh padat banget gitu. Ya, apa? Saya buat ini kan sesuai kebutuhan, kemudian sesuai apa ya, yang tujuan yang memang ingin dicapai kan. Sama seperti tadi penjelasan yang Salam blog. Ya kalau memang misalkan itu lebih dari 150 halaman, ya nggak apa-apa juga kan, selama ini bisa bermanfaat. Itu sih lebih bebannya sih ke situ ya. Tapi kalau misalkan cara teknis sudah mencapai minimal 150 halaman, itu kan berarti sudah masuk ke tesis ya. Tapi kalau untuk perincian itu kan, eh, kalau menurut
pendapat saya itu ya sebenarnya justru itu lebih bagus kan karena lebih diperinci dan juga orang yang memahami ini kan ini juga bisa bermanfaat untuk dipelajari juga bagi yang membacanya. Ini kan akan kalau lebih diperinci kan malah justru lebih jelas lagi. Seharusnya sih seperti itu ya. Itu. Itu kalau manfaat secara umumnya ya. Tapi kalau kita lihat teknis penulisan, kalau memang minimal 150 halaman itu sudah tercapai, ya alhamdulillah gitu. Kalau kita lihat teknik. Kalau lebih dari itu pun juga sebenarnya kan tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat segi manfaat di perinci ini kan memang sesuai kebutuhan juga dan memang sesuai apa yang ingin kita bahas itu kan, apa yang kita bahas itu kan tadi sesuatu yang kita tertarik, kita apa rasanya senang apa sih namanya mendalami ini. Kemudian kan sisi lainnya adalah semoga apa yang kita tuliskan itu kan bisa bermanfaat atau bermanfaat bagi orang lain ketika telah membacanya, bisa menjadi pelajaran juga, bisa menambah hasanah keilmuan. Itu sih. Jadi tepatnya gitu, Ustaz Andi. Jadi lebih umum aja global. Baik, terima kasih Bu Lulu. Berarti sanggup Bu Lulu Pandi dengan definisi-definisi yang ada. Oh, apa buat Wallahu a'lam. kebutuhan. Ya, Insya Allah. sama saya ini lihat punya Bu Rahma unik bagus ya. Maksudnya bukan bagus gitu ya. Ini pengen apa tadi akal dan juga hipnoterapi. Sebenarnya pembahasan saya sama Bu Rahma itu lagi ngetren, lagi ngehit sih Ya. sebenarnya di Mirip-mirip kok pembahasannya. ya Ah. mirip-mirip. Jadi kita ngikutin yang lagi ngehits lah sama apa yang ada di perbincangan di Indonesia yang lagi hangat gitu. Bagaimana sih self healing dan seterusnya. Keren sih Bu Rahma. Baik, Pak, strategi ini bisa hadirkan perdebatan mungkin, Pak. Dihadirkan perdebatan nanti yang banyak perdebatan, bikin tesa dan antitesa, tesis antitesis, lalu kita sintesiskan. Mas. Bisa juga bikin banyak-banyak. Kan kalau kita senang matema itu tadi kan kita bisa hadirkan mana yang cenderung dengan ini dan ini, lalu kita bisa pilih salah satu atau kita sintesakan gitu. Atau bisa juga dengan banyak gambar, itu praktisnya gitu. Nah, kalau gambar kan banyak tuh kan, nah, itu bisa juga. Iya, Pak. Nah, Mengadu domba mufasir. bukan mengadu domba. Istilahnya gitu ya, Pak Ustadz Bustami, mengadu domba ya. Iya. Mendialogkan gitu. Dialogkan gitu ya. Iya, By the way, gimana Pak Cep? kalau pembuatan tesis di kita itu secara akademik dijadwalkan berapa lama dan bagaimana sih kalau di tempat kita ini buat terus bagaimana kalau misalkan mau lebih cepat dan bagaimana misalkan terlambat juga itu bagaimana? Ada Oke, info nggak maksudnya kayak gitu? Oke, baik. Sebelum ke Pak dosen, saya sedikit agak tahu ya waktu awal masuk tadi ke TIK itu. Kalau nggak salah, kita ini nulis sudah boleh dari semester 1, semester 2 ya. Nah, terus habis itu semester 4 itu baru boleh semester 3 itu kompre ya, Pak. Kompre, ujian kompre. Nah, nanti saya juga mau tanya juga nih, Pak dosen. Takut saya kelewat Pak dosen kirim yang menulis ujian tulis kompre ya. Nah, terus setelah itu semester udah proses baru habis itu semester 4 lulus, semester 4 baru boleh sidang daftar ke Kaprodi ya. Terus didaftari dijadwalin Pak. Kalau nggak salah begitu. Dan kalau nggak salah ya saya punya teman juga kelas Imam Masjid Istiqlal itu dia 4 tahun, 4 tahun Pak baru selesai. Itu maksimal katanya sih kalau nggak salah ya. 4 tahun. Saya bilang kenapa 4 tahun kenikmatan ini kuliah. Padahal kata dia padahal malas nulis gitu. Semoga kita enggak ya. Karena menjadi ini aset utama PT IKI nanti kalau terlalu lama nih bayaran terus puyeng kepala kita kan. Betul. Mungkin Mudah-mudahan. itu aja. Terima kasih. Ada yang menarik waktu ada disertasi ya waktu itu ya. Saya ikut PT IKI ngadain tuh
tesis atau disertasi yang baik itu adalah tesis atau disertasi yang dikerjakan. Jadi mulai saja. Kalau nggak kita kerjakan, kita pikir ya nggak selesai-selesai gitu. Tapi Itu terkadang mungkin daunnya itu kalau ada kata-kata yang menyelekit itu Pak. Aduh, atau apa? dirobek. Iya, kata-kata Nah, nyelekit. Temanya nah, nggak baik, nggak bener. Nah, nggak tahu. Itu mah maksudnya kita kerjain aja. Sebisa kita lah ya apa? Biar bergerak lah, dikerjakan. Jadi disertasi tesis yang baik itu yang Ya, dikerjakan, jangan dipikirkan saja. betul. Yang bener selesai Pak. gitu ya Pak. Iya ya. Ya, ya, Selesai. ya selesai cepat. Hmm. Itu biasanya ada Mungkin deadline-nya. Coba. ya ini ada di pikiran saya juga gini Pak. Kadang kita fokus kepada tema atau bahasannya, tapi nggak fokus sama penulisannya gitu. Nah, nanti ada dosen yang mungkin kayak apa ya, neliti ataupun koreksi tulisan kita. Wah, ini tulisannya nggak beres, fontnya salah atau nggak dimiringin. Nah, itu yang kadang kita kalau saya dipikir kadang agak sulit ya. Jadi takutnya karena salah penulisan disuruh ulang juga. Ya, Semoga memang enggak. ya itulah tulisan apa panjang pendeknya itu yang juga harus kita perhatikan. Penting itu. Kita ngikut beberapa kali kelas yang malam waktu itu Pak Muid kan juga huruf-huruf kecil-kecil yang panjang pendeknya itu jadi penting gitu. Yep. Ada Sudah lagi cukup ya? pertanyaan atau cukup Pak ya? Oke, baik, cukup. Cukup ya. Silakan. Ada 7 Ada. Pak ya, udah 7 hari ini. Saya udah kasih catatan semua. Saya singkat-singkat saja ya. Ini pertama Gustav Jung. Ini hubungannya apa? Loyal Mahfuz sama Gustav Jung apa? Andi Alpi. Jadi Carl Gustav Jung itu punya teori kan Hmm? tentang alam bawah sadar. Sebenarnya di psikoanalisis banyak, Pak. Cuma Lauhul Mahfuz kan diceritakan bahwa segala sesuatu tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, sedangkan di Carl Gustav Jung juga kan punya teori tentang alam bawah sadar. Nah, saya ingin melihat apakah, karena kan begini Pak, Lauhul Mahfuz itu kan abstrak sekali. Kita nggak ngerti maksudnya apa dan bagaimana. Saya ingin berusaha membawanya, bilang ini loh Lauhul Mahfuz pada diri kita. Jadi yang dimaksud dengan Lauhul Mahfuz itu sama loh dengan apa yang disebut di psikologi sebagai alam bawah sadar, yang mana alam bawah sadar dalam psikoanalisis itu diibaratkan sebagai medan di mana segala hal dicatat. Jadi nanti itu ada jenis-jenisnya Pak, dari baik yang bersifat pribadi, kolektif, masyarakat, dan semesta. Itu nanti ada teori-teori tentang yang disebut dengan kesadaran ataupun juga alam bawah sadar, itu banyak tingkatannya. Ah, eh, jadi mungkin judulnya mungkin kurang tepat, tapi yang ingin saya dialogkan adalah pemahaman tentang makna Lauhul Mahfuz. Kira-kira nanti saya lihat cirinya ada nggak kesamaan ciri gitu antara Lauhul Oke, Mahfuz dengan oke, begitu Pak. Oke lah. Nanti Anda buat lagi mana nanti ya. Nah, ini abstraknya nih belum sesuai template. Makanya saya tanyakan Ya, tadi tuh. oh iya Nah, Pak, abstraknya kan belum sesuai template kan. iya Pak. Jadi apa yang ingin Anda angkat itu dari Loyal Mahfuz sama Gustav Jung tuh disebutkan di situ. Ya. Lagi-lagi munculkan perdebatan di situ. Sudah Oh. berapa jurnal yang Anda baca terkait relevansi Gustav Jung dengan Loyal Mahfuz ini? Saya udah cari jurnalnya mengenai, kalau secara spesifik belum ada jurnal yang saya dapat Pak mengenai tentang itu, yang Ah, mengkorelasikannya. oke. Saran saya coba dicari ya penelitian yang relevan. Takutnya kalau Hmm. tidak ada yang relevan nanti kesulitan sama Anda sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah Hmm. ada yang neliti itu yang relevan, nggak masalah lanjutkan. Saya rasa itu aja ya. Ya Pak. Selanjutnya Dwi Fahri, ekspresi emosi. Ini lagi-lagi abstrak lagi ya. Perdebatan belum muncul. Silakan nanti dibuat ya perdebatannya ya. Lagi-lagi buat perdebatan. Kenapa apa namanya Anda membuat seperti ini? Mana yang mendukung, mana yang tidak, gitu ya? Itu dicantumkan di abstrak Pak. Iya di abstrak, di abstrak.
Karena kan nanti yang di abstrak itu kan nanti Anda bahas juga di bab 2 kan. Itu Hmm. pasti nama-nama yang ada di abstrak itu Anda munculkan di bab 2. Lagi-lagi kan gitu, berarti harus ada yang relevan. Ada Izin Pak, baca penelitian yang relevan izin Pak. masalah doa-doa ini. Eh, Perdebatan di sini, izin Pak. Maksudnya di sini baru sedikit ya Pak. Simpelnya, jadi kadang kita ini doa itu eh, hanya minta kepada Allah aja gitu. Jadi nggak yang benar-benar kita mengetahui tentang psikologisnya, emosionalisnya, atau spiritualnya. Jadi maka dari itu kajian yang saya buat ini dilihat dari psikologisnya dan juga dari eh, emosionalnya, spiritualnya gitu Pak. Bisa jadi ya tentang ada kehidupan Oke, sudah hidup berapa kemudian. jurnal? Sudah berapa jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian Anda yang sudah dilihat? Kalau tafsir Al-Azhar, tahu saya banyak sekali ya. Tafsir Ya, Al-Azhar dengan ekspresi doa. Ada sudah berapa yang sudah banyak sih Anda Pak. download? Kalau yang saya Hah? lihat sih, yang saya baca ya baru baru belum itu kan banyak ya Pak, lebih dari dua, lima lah Pak, lima sama tujuh atau sampai tujuh. Yang ada di Anda, yang sudah Anda download, yang sudah Anda baca, Ya lima sampai tujuh ada Pak, 10. lima sampai tujuh Pak. Oke, yang penting ada apanya ya, data-data awalnya ya, sebagai Mm-mm. pembandingnya. Iya Pak. Oke, saya rasa itu ya. Oke, selanjutnya. Ini kelas-kelas ya, kelas-kelas psikis manusia. Islam, Hindu, sama apa nih, Jawa. Surat Dewa Ruci. A- Ada manuskripnya Dewa Ruci. Apa nih, Pak Rangkuti? Surat Dewa Ruci ada Oke. apanya? Anda ada manuskripnya enggak? Nah, itu dia Pak Dokter itu yang mau ditanyakan. Nah, Nah, itu itu dia. dia. Ah, ah. Saya Kalau ada, Mbak. manuskrip, Oh, Saya nah, ada. kalau ada oh ada manuskripnya nggak salah. Pak Pak Karena Pak Andi ada? Ada. tidak semua manuskrip itu ditampilkan di online kan? Tidak Enggak. semua manuskrip nih. Enggak Pak Makanya Dokter. kalau ada di online ditampilkan, nggak masalah. Takut saya tidak ada gitu. Nah, surat Dewa Ruci. Nah, ada tadi ya. Siapa tadi? Andi. Iya, nanti minta Nah, coba ngaji sama Pak Andi ya Pak Dokter ya. coba di Nah, share ya. iya. Ntar Kalau Bagafat ada lah ya. Bagafat lagi-lagi ada perdebatan belum muncul ya. Nah, munculkan aja perdebatan supaya nanti kaya di bab duanya gitu. Jadi perdebatannya nanti kan ada di kayak bab 2. Di abstrak munculkan ya nama-nama yang mau berdebat itu. siap siap Pak Dokter siap nanti. Udah itu aja punya Anda itu. Nah, tapi lagi Makasih. wanti-wanti itu manuskripnya coba nih di apa namanya betul-betul ada lah. Tapi sudah ada, ya tinggal nanti dilanjut saja. Makasih banyak Pak Kalau Dokter. ini generasi Z remaja, saran saya langsung ini aja, Risalah Nur ya. Siapa nih? Punya siapa nih? Risalah Nur punya Bu Lulu Pak. Lulu. Ya, Udah nah, ada tafsir Risalah Nur, Bu Lulu. Tafsir Risalah Nur yang bagian pemuda. oh belum ada Ustadz. Saran saya itu saja ya. Jadi tafsirnya siapa Risalah Nur? Said Eh, Nursi. Nursi, Dan Said juga Nursi ya. Nah, jadi itu Said Nursi, tafsir Said Nursi yang bagian pemuda. Jadi bahas itu aja Bu dulu ya. Kebetulan kita berempat menulis juga udah nulis tapi tinggal tunggu terbit tuh. Saya, Pak Kerwanto, Bu apa? Bu Baiti, satu lagi Pak Kamal. Nah, tapi nggak tahu belum terbit ini. Coba cari di sisi lain. Risalah Nur ya, Said Nursi yang bagian pemuda. Itu ya Bu dulu ya. Hmm. Nah, Ya abstraknya juga perdebatan belum muncul. hmm. Nanti tinggal munculkan saja perdebatannya. Baru selanjutnya punya siapa nih? Konstruksi pemikiran sosial. Salamullah, catatan pertama. Ini kebalik-balik ini. Bab 2 itu jadikan bab 3, ya kan? Yang di bab 3 itu jadikan bab 2. Jadikan saja sampai 5 bab, nggak usah sampai 6 bab. Itu ya. Perdebatan juga belum muncul. Kemudian pertanyaan, rumusan masalah jadikan 2 saja. Usahakan gunakan bagaimana, jadi apa dihilangkan. Oke, itu ya, salamullah. Baik, Ustaz. Salamullah yang terakhir, Rahmawati Basarang, akal dalam Quran, relevansi dan hipnoterapi modern. Ini catatan saya
Oh, abstraknya kan cuma itu ya. Abstraknya Iya, belum belum, belum, tampil. belum Pak. Iya. Baru apa nih? Jangan jelaskan lagi pengertian langsung itu. Ah ya ini usahakan gini ya. Kalau udah bab 3 itu jangan lagi ada pengertian gitu. Konsep-konsep ini masih ada pengertian hidup terapi. Coba cari yang lain lah. Pengertian, konsep, definisi itu buat aja di bab 2 itu. Jadi kalau udah bab 3 itu sudah masuk ke intinya. Hindari kata-kata pengertian, konsep, definisi. Nah, itu kan masalah-masalah apa semua teori. Jadi itu di bab 2 semua. Itu Bu Rahma ya. Iya, Pak. Nah, saya rasa itu aja. Cukup. Silakan di closing statement. Jadi Rabu depan terakhir. Silakan. Pak, sedikit Pak. Um, Oh, Ya, sorry. gimana Pak? Sedikit saya mungkin untuk abstrak tadi kan hampir semua termasuk saya. Mungkin bab abstrak itu isinya bab 1, bab 2 dan bab 3. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dari abstrak itu apa aja, Pak? Mungkin bisa sedikit di Kan ada template kemarin yang sudah kita jelasin Pak. Yang pertama itu dugaan sementara, ya kan? Paragraf pertama itu dugaan sementara. Kemudian perdebatan. Perdebatan akademik. Yang ketiga itu metodologi, itu aja kan? Bisa direkam juga di YouTube yang pernah saya jelaskan itu kan? Itu saja. Tiga itu Jadi aja, Pak ya. dugaan sementara ya, perdebatan akademik. Nah, fungsinya ini nanti di bab 2 nih. Jadi nama-nama mereka yang ada di abstrak ini nanti muncul di bab 2 itu. Si Polan penelitiannya tentang apa? A, penelitian tentang apa? Si B, penelitian tentang apa? Jadi berdebat di konsep, di teori tentang nama-nama mereka ini. Itu Pak ya, baru metodologi. Cuma 3 itu aja. Berarti setengah halaman cukup juga, Pak, abstrak itu. Harus Ya, mesti satu setengah halaman. halaman ya, benar. Nggak mau sampai 1 halaman. Oh, Kalau setengah 1 saja halaman cukup ya ya. bagus. Tapi ya itu aja, 3 itu saja. Cuma kan orang teknisnya beda-beda, secara teknis ya. Eh, saya kan jelaskan cuma 3 paragraf, Pak. Nanti pada kenyataannya kan ada sampai 5 paragraf, ada 6 paragraf. Itu kan teknis penulisan saja. Tapi inti dalam abstrak itu cuma 3 itu aja. Dugaan sementara, eh, debat akademik, Kesimpulan awal sama nih, Pak ya. metodologi itu aja. Dugaan Iya, sementara, kesimpulan awal ya. dugaan sementara. Nggak mesti 3 paragraf yang saya katakan ya. Dalam penulisannya itu kan teknis saja. Ada yang sampai 5 paragraf. Nah, tapi jadikan 1 halaman aja gitu. Gitu Pak Sepri ya. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, saya rasa itu ya. Silakan di Ustadz, closing statement. punya saya. Oh iya, bisa beri ini. Oh, Ibu tadi nggak share di grup kan? Nggak share di grup, jadi nggak sempat saya tadi kan nggak di-share di grup. Bu Sabrina Nur nggak di-share di grup tadi kan? Cuma 6 yang di-share di grup. Nah, nanti aja Bu di Japri. Silakan di closing statement. Silakan. Pak Dwi, Ini Pak Dwi, Pak silakan Dwi. perwakilan. Izin closing statement Pak. Baik, Bismillah. Terima kasih kepada teman yang sudah menyimak dan juga pada dosen yang sudah berikan arahan. Pada intinya tadi kata-kata yang bagus dari PCP juga. Yang penting dikerjain Pak ya. Nanti dikerjain. Ya, Bismillah. Kalau ada lampu hijau dari Pak Zakaria, ya silakan boleh kita kerjain bareng-bareng. Mungkin ini Pak nanti di Japri aja ya Pak ya buat jawaban yang ini. Kenapa ada yang ujian komplit tulis? Nah itu dikumpulin. Sudah saya share kan? Teknis ujian komplit sudah saya share. Coba lihat di grup. Coba lihat di grup. Sudah saya share. Coba lihat lagi di grup. Sudah saya share bagaimana Pertanyaan Pak teknis Dwi apa ujian tuh, Pak komplit. Dwi? Pertanyaannya Pak Dwi. Itu yang share itu kan ujian kompre. Nah itu dikumpulinnya berarti nanti ketika pas mau ujian kompre atau deket-deket ini Pak? Itu pertanyaannya. Atau nanti aja udah azan maghrib Pak? Nanti saja coba dibaca Iya, di nanti grup. deh. Ya, oke, silahkan closing Terima statement kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya live grup. Pak Acep, foto Pak Acep. Terima kasih, Pak dosen. Terima kasih Pak Acep.